Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat. Kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di Radio Dakta pada sesi Mutiara Hikmah. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, saya Nur Rukminingrum dari pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi akan menyampaikan tema tentang problematika hidup dan solusinya dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menghadapi ujian dan masalah dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari cobaan. Namun, Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk bagaimana seharusnya bersikap ketika menghadapi kesulitan. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, mari kita kaji dulu apa itu problematika hidup. Secara bahasa, kata problematika berasal dari bahasa Inggris, problematik, atau bahasa Latin, problema, yang berarti masalah, yang berarti persoalan, atau hal yang menimbulkan kesulitan. Kalau kita kaitkan dengan problematika hidup, secara sederhana bisa berarti berbagai masalah atau persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Sedangkan menurut istilah, problematika hidup adalah segala bentuk ujian, segala bentuk kesulitan, segala hambatan dan tantangan yang dialami manusia dalam menjalani kehidupan ini. Baik dalam hal diri sendiri, keluarga, ekonomi, pergaulan, pendidikan, maupun keimanan dan ibadah. Dengan kata lain, problematika hidup adalah realita kehidupan yang menguji kesabaran, menguji keteguhan dan keimanan seseorang. Dalam pandangan Islam, problematika hidup merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengukur keimanan dan keteguhan hati manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 jelas Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kami akan menguji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa masalah hidup adalah ujian. Ujian dari Allah, bukan hukuman, bukan azab. Supaya apa? Supaya manusia bisa naik derajatnya di sisi Allah.
Mari kita lihat contoh problematika yang sering dihadapi oleh manusia. Misalnya dari segi ekonomi, kesulitan mencari nafkah, menjadi pengangguran, atau kemiskinan. Ini problem dalam rumah tangga. Seorang suami yang ingin memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tapi tidak punya pekerjaan. Malah istrinya yang mencari pekerjaan. Ini sebuah problem dalam hal ekonomi. Atau kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Ini juga menjadi problem dalam rumah tangga. Kemudian contoh lagi misalnya dalam hal keluarga. Terjadi perselisihan antara suami istri, antara mertua dengan menantu. Ada saja hal-hal yang membuat yang menjadi pemicu dalam rumah tangga. Kemudian kehilangan orang yang tercinta. Suami meninggal, istri tidak siap karena suami yang memberikan nafkah di rumah tangga. Ketika suaminya tidak ada, dia bingung. Dia marah sama Allah. Kenapa Allah tidak adil sama saya? Kenapa Allah mematikan suami saya? Kenapa Allah memberikan ujian begitu berat bagi saya? Siapa yang akan menafkahi saya? Lalu saya akan bekerja apa? Nah, ini problem dalam keluarga. Problem dalam rumah tangga. Belum lagi kondisi anak-anaknya yang perlu dukungan dari orang tuanya. Kemudian lagi ada problematika hidup dalam pendidikan. Misalnya sulit dalam belajar. Misalnya gagal dalam ujian. Bisa saja gagal dalam ujian ini karena usahanya belum maksimal. Sehingga Allah pending ya, kelulusannya. Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Tapi kita merasa Allah itu tidak suka dengan kita. Allah itu membenci kita sehingga kita gagal. Padahal bukan itu. Atau lagi misalnya tidak diterima dalam bekerja. Juga tidak diterima ke sekolah. Kita masuk ke sekolah yang kita inginkan tapi tidak diterima. Itu juga merupakan problem. Bahkan akhir-akhir ini kita lihat ini problematika lingkungan sosial. Di antaranya apa? Pergaulan yang buruk. Kalau kita lihat di televisi beberapa hari yang lalu di Jakarta itu ada yang namanya kampung narkoba. Bahkan di situ, di kampung situ disewakan tempat-tempat untuk transaksi narkoba. Disiapkan tempat-tempat untuk menggunakan narkoba. Ketika polisi datang, masyarakat malah menyambutnya dengan melempari batu, kemudian petasan. Mereka tidak terima karena kenyamanan mereka itu dengan dunia yang seperti itu. Itu lingkungan yang buruk. Ini juga problem. Dan contoh lagi misalnya problematika keimanan, rasa malas untuk beribadah. Misalnya puasa-puasa sunnah, Senin dan Kamis. Sudah banyak di lingkungan sekolah-sekolah itu saya perhatikan sudah banyak guru-guru yang memulai melaksanakan saum puasa Kamis. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan yang di rumah. Melaksanakan saum puasa Senin dan Kamis. Atau ketika malam hari kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bangun malam, jam 2 malam, langsung kita laksanakan sholat tahajud. Tapi rasanya malas sekali kaki kita untuk menggerakkan kaki kita untuk wudhu ke kamar mandi, itu agak sulit. Nah ini juga problem dalam hal keimanan, kehilangan semangat spiritualnya.
Hadirin pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, kadang kita bertanya-tanya dalam diri kita, mengapa Allah selalu menguji kita? Apa alasan Allah selalu menguji kita? Dan ujian itu merupakan suatu hal yang pasti dirasakan oleh setiap manusia selama hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak akan diuji oleh Allah. Namun seringkali dalam menghadapi ujian tersebut, kita berkeluh kesah, kita mengeluh, serta selalu bertanya dalam pikiran kita, mengapa kita selalu diuji sama Allah? Mengapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa harus saya terus yang mendapatkan ujian dari Allah? Wajar memang jika manusia mempertanyakan hal-hal tersebut dan memikirkannya. Itu artinya, itu tandanya pikiran kita bekerja untuk memproses suatu hal yang salah dalam hidup. Dalam hal tersebut, kita perlu mencari tahu jawabannya. Seperti apa? Di mana kita akan mendapatkan jawabannya? Hadirin pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun memberi petunjuk kepada kita untuk menjawab permasalahan hidup kita. Kita analogikan, seorang pembuat kulkas itu bisa menciptakan sebuah kulkas yang bagus, pasti ia akan mempersiapkan buku panduannya untuk mengoperasikan ciptaannya itu. Begitu juga halnya dengan Allah, ketika Dia menciptakan manusia, maka Allah akan membuat panduannya supaya manusia bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Di mana panduannya itu? Yang ada di dalam Al-Quran. Maka agar kita bisa hidup baik di dunia maupun di akhirat, gunakan petunjuk itu. Gunakan Al-Quran, baca Al-Quran, kenali Al-Quran, pahami Al-Quran. Nah, untuk itu, mengapa Allah uji kita? Jawabannya bisa kita cari di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita pelajari Al-Quran. Disitulah kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat kepada kita? Setiap manusia pasti pernah merasakan ujian hidup. Namun, tidak semua cobaan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Pasti berbeda. Ada yang ujiannya atau cobaannya ringan, ada yang sedang, bahkan ada yang sangat berat. Seolah-olah hidup itu tidak memberikan ruang dia untuk bernapas, saking beratnya cobaan yang dia alami. Dalam Islam, cobaan itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi pernahkah kita merenung, pernahkah kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan yang sangat berat kepada kita? Mengapa? Apakah ini bentuk hukuman? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sama kita? Atau apakah ada hikmah tersembunyi yang belum kita pahami di balik cobaan, di balik ujian yang kita alami selama ini? Ada beberapa alasan mengapa Allah menguji manusia. Yang pertama, ujian adalah bukti cintanya Allah kepada manusia. Salah satu alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan yang sangat berat adalah sebagai bentuk cintanya kepada hamba-hamba pilihan. Dalam sebuah hadis riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Jadi semakin besar cobaan Allah itu, maka semakin besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita.
Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada kaum itu. Maka barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Jadi ujian, cobaan itu kadarnya berbeda-beda. Semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, maka semakin banyak pahala yang akan kita terima. Jika kita tengah diuji dengan cobaan yang berat, bisa jadi itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan cintanya kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan dosa-dosa kita, ingin mengangkat derajat kita dan menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Alasan yang kedua, mengapa Allah memberikan cobaan atau ujian kepada manusia? Allah ingin menghapus dosa dan membersihkan jiwa. Dalam hidup ini kita tidak luput dari dosa. Terkadang tanpa kita sadar, kita melakukan kesalahan yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sebagai bentuk pembersih jiwa. Cobaan akan menjadi media untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana dedaunan yang berguguran dari pohon saat diterpa angin. Oleh karena itu, jika kita tengah bertanya-tanya kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat, maka salah satu jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mensucikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan jiwa kita, sebagaimana air membersihkan kotoran. Maka cobaan akan membersihkan hati yang menghitam karena dosa. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, alasan yang ketiga, mengapa Allah memberikan cobaan kepada manusia agar hambanya kembali kepada Allah. Seringkali manusia lupa kepada Tuhannya ketika berada dalam kesenangan. Namun saat tertimpa musibah, saat menghadapi kesulitan, ia baru sadar akan kelemahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan berat adalah panggilan lembut dari Allah untuk hambanya agar kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Melalui ayat ini, kita bisa memahami kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat. Karena Dia rindu, karena Dia cinta pada doa-doa hambanya. Dia ingin mendengar kita memanggilnya, meminta dengan penuh harap dan bersimpuh dalam sujud yang khusyuk melalui sholat. Mari kita perbanyak sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di samping sholat-sholat yang wajib, kita laksanakan sholat-sholat sunnah. Kemudian alasan yang keempat, mengapa Allah menguji manusia? Cobaan itu membentuk karakter dan keteguhan iman. Seseorang yang tidak pernah mengalami kesulitan akan sulit memiliki ketangguhan jiwa. Sementara orang-orang besar dalam sejarah Islam, para nabi, sahabat, dan ulama telah melalui ujian yang begitu berat. Mereka menjadi tangguh
bukan karena hidup yang mudah, tetapi karena berhasil melewati cobaan dengan sabar. Berarti cobaan-cobaan ini akan membuat kita semakin kuat keimanan kita dengan ujian-ujian Allah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian untuk membentuk kepribadian kita agar lebih sabar, agar lebih kuat, agar lebih rendah hati dan bijaksana. Jika saat ini kita sedang bertanya-tanya kenapa Allah memberikan cobaan yang berat, coba lihat ke dalam diri kita. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memproses kita menjadi pribadi yang lebih matang secara spiritual dan emosional. Seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang yang tajam. Begitulah manusia yang ditempa ujian akan keluar dari fase sulit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pemirsa Radio Dakta yang dimuliakan Allah, alasan berikutnya adalah mengapa Allah memberikan cobaan dan ujian pada manusia. Dunia bukanlah tempat kenyamanan abadi. Banyak orang yang mengira bahwa hidup harus selalu nyaman dan bahagia. Padahal dunia bukanlah surga. Dunia adalah tempat ujian dan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan kehidupan dunia tanpa adanya ujian, tapi Dia menjanjikan pertolongan dan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan kami tidak diuji? Itu kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Inilah salah satu jawaban yang paling hakiki untuk pertanyaan kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat. Karena kehidupan dunia adalah ujian, bukan tempat bersantai. Justru dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Alasan berikutnya adalah cobaan bisa menjadi sarana naik derajat. Setiap kesabaran yang ditujukan dalam menghadapi ujian yang sangat berat akan diganjar dengan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang biasa saja bisa menjadi istimewa karena kesabarannya saat diuji. Maka bila kita masih penasaran kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meninggikan derajat kita. Mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tapi nanti di akhirat kita akan bersyukur pernah diberi ujian yang begitu berat. Hadirin pemirsa Radio Dakta yang berbahagia, alasan berikutnya adalah kenapa Allah memberikan cobaan kepada manusia, menguji ketulusan iman kita. Ujian juga hadir untuk menguji seberapa tulus keimanan seseorang. Apakah ia tetap istiqomah saat diuji atau justru berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian berat adalah seperti barometer yang menunjukkan kualitas hati seseorang. Ada orang yang hanya rajin beribadah saat senang saja, tapi lalai dia saat sulit. Ada juga yang justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diuji. Jika kita merasa hidup kita begitu berat dan terus bertanya kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat, mungkin ini waktunya kita mengevaluasi ketulusan niat dan iman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tahu siapa hambanya yang sabar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang tidak sabar. Dan itu semua melalui ujiannya, semuanya akan terlihat jelas. Selanjutnya, alasan kenapa Allah memberikan ujian kepada manusia. Ujian dunia sangat ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Tak jarang kita merasa cobaan hidup ini sangat menyakitkan. Tak sadarkah kita bahwa semua penderitaan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di akhirat nanti? Maka, jika dengan cobaan dunia kita bisa terhindar dari siksa akhirat, bukankah itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujian di dunia ini sifatnya sementara, tapi balasannya sifatnya kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita mempersiapkan diri menghadapi akhirat yang jauh lebih berat. Apakah kita sudah siap menghadapi kehidupan akhirat? Jadi, jika kita merasa putus asa dan terus bertanya kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat pada diri kita, pikirkanlah bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak terlena dengan dunia dan tidak celaka di akhirat nanti. Pemirsa Radata yang dimuliakan Allah, ujian adalah jalan menuju keselamatan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lepas dari cobaan hidup. Tapi setiap ujian memiliki maksud dan hikmah yang indah di balik semua itu. Meskipun ujian itu terasa menyakitkan, tetaplah berprasangka baik kepada Allah di balik segala kepedihan, di balik segala kesulitan, di balik penderitaan kita selama ini. Allah sedang menuliskan skenario terbaik untuk hidup kita, insya Allah. Kita mungkin tidak langsung memahami kenapa Allah memberikan cobaan yang sangat berat, tapi dengan sabar, dengan tawakal, semuanya akan menjadi jelas seiring dengan waktu. Dan sebagai orang tua yang muslim, yang menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan fondasi iman yang kuat, mari kita bekali mereka sejak dini agar siap menghadapi ujian hidup di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah dengan menyekolahkan mereka di lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Pemirsa Radata yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui apa alasan Allah menguji kita, maka hadapilah masalah-masalah tersebut dengan lapang. Hadapilah masalah-masalah tersebut dengan tenang, dengan ikhlas. Jangan muncul suuzon kepada Allah. Jangan sampai kita marah kepada Allah. Jangan sampai kita kecewa kepada Allah, bahkan benci kepada Allah. Ingatlah, di balik semua ujian itu, di balik semua penderitaan kita itu, pasti ada hikmahnya. Disadari atau tidak, masalah yang kita hadapi justru akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Islam mengajarkan kepada setiap muslim dalam menghadapi problematika hidup itu dengan salah satunya sabar dan sholat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi di awal sudah saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi hadapi semua problema hidup kita itu dengan sabar dan sholat. Kemudian yang kedua dengan tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal kepada Allah? Kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha maksimal. Sudah berbagai cara kita lakukan.
Kalau belum juga kita temukan solusinya, maka kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Setelah kita bersungguh-sungguh ya, menghadapi kesulitan itu. Dan yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Syukuri ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, berpikir positif atau kita berhusnuzon kepada Allah. Dan yang kelima, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi itu, ayat ini mengajarkan kepada kita dua kunci utama dalam menghadapi segala problematika hidup, yaitu sabar dan sholat. Sabar artinya menahan diri dari keluh kesah, tetap tenang, dan yakin bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi terus kita berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan sholat. Sholat itu cara seseorang mukmin berkomunikasi langsung dengan Allah. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penenang hati dan penyembuh jiwa. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai tempat berlabuh ketika menghadapi kesulitan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama, sabar dan sholat menumbuhkan kekuatan spiritual. Dengan bersabar, kita tidak mudah berputus asa. Dengan sholat, hati kita menjadi tenang, pikiran kita jernih dalam menghadapi semua problematika hidup. Yang kedua, sabar menunjukkan kedewasaan iman. Orang yang sabar yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita. Dan sholat menjadi solusi dari setiap kegelisahan. Saat dunia terasa berat, sholat adalah tempat terbaik untuk menenangkan diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Hadirin pemirsa Radio Delta yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan sabar dan sholat sebagai gaya hidup seorang muslim. Setiap kita menghadapi kesulitan, entah dalam pekerjaan, kesulitan dalam keluarga, ataupun urusan-urusan lainnya, ingatlah bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyirah ayat 6, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka jangan pernah berputus asa. Hadapi dengan sabar, berkuat dengan sholat, dan yakinlah bahwa pertolongan itu pasti akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadarnya. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah agar problema yang muncul di hadapan kita bisa kita selesaikan dengan lapang dan ikhlas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.